Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang saya muliakan, baik yang ada di masjid kita ini maupun yang mengikuti lewat Zoom, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa setelah beberapa waktu pengajian kita ini diantarai, maka inilah pengajian yang pertama pada tahun 2022 di masjid kita ini, dan kebetulan penceramahnya insya Allah baru-baru juga mendapatkan gelar doktor para jemaah sekalian dalam hal pendidikan Islam. Maka untuk menggunakan waktu, di sini saya membacakan beberapa data riwayat hidup dari Ustadz. Pertama-tama nama lengkap adalah Dr. Insinyur Haji Muhammad Qasim Saguni MA. 2. Usia 57 tahun, lahir di Makassar 23 April 1964. Alamat perumahan Baldah Sakinah, Blok C3 Samata Goa. Pekerjaan dan jabatan Ketua DPP Wahda Islamiyah, membidangi dakwah, kaderisasi, pembinaan keluarga dan anak. Sebagai dai, khatib dan trainer, dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Islam Bahasa Arab Stiba Makassar, konselor keluarga dan anak. Riwayat pendidikan S1 Unhas, S2 Magister UMI Makassar. Ajar rupanya ini keluarga besar UMI juga para jemaah. Konsentrasi pengkajian Islam. S3 Doktoral UIN Alauddin, konsentrasi pendidikan Islam. Demikianlah para jemaah sekalian, dan Ustadz kita ini adalah rekomendasi dari Pak Ketua di waktu beliau masih sehat. Beliau yang menyampaikan kepada saya supaya mengundang Ustadz untuk menyampaikan yaitu ceramah di kegiatan kita ini. Maka insya Allah para jemaah sekalian, ceramah beliau berkaitan dengan yaitu memperkuat fondasi Islam melalui pembinaan. Apakah itu pembinaan pribadi dan pembinaan keluarga. Untuk mempersingkat waktu, maka dengan hormat dipersilakan falyatafaddal mashkuran ma'jura. Ustaz Said. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta idza syi'ta ja'alta sa'ba sahla. Allahumma sahhil lana umurana wafiqna warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama saya mengucapkan syukron wa jazakumullah khairan pada ustadzana guru saya Ustadz Muhammad Said Abdul Somad dan beberapa guru-guru saya yang mungkin saya tidak sempat lihat hadir di tempat ini. Ya, benar saya salah seorang alma mater
Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia. Baik, pada pertemuan yang berkah subuh hari ini, kita akan membahas tema yang diantarkan tadi oleh Ustadzuna, memperkuat fondasi keimanan dengan pembinaan pribadi dan pembinaan keluarga. Saya akan memulai dulu dari pembinaan keluarga. Sebab pembinaan pribadi pada dasarnya bermula dari pembinaan keluarga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah, wa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi." Setiap anak yang lahir, mereka lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah Islam, fitrah tauhid. Jadi sesungguhnya setiap anak yang lahir, walaupun kemudian ia menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi, walaupun kemudian anak ini menjadi Yahudi, Nasrani, dan Majusi, tetapi pada dasarnya mereka itu lahir dalam keadaan bertauhid. Hal tersebut kita ketahui dari satu firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ayat 172. Ketika proses penciptaan manusia sudah sampai pada peniupan ruh, sudah terbentuk jasadnya, kemudian malaikat meniupkan ruh ke dalam jasadnya, ditanyalah setiap calon-calon bayi itu, "Alastu bi rabbikum?" Benarkah Allah itu adalah Tuhanmu? Maka semua bayi yang lahir itu pernah mengucapkan qalu bala syahidna. Mereka menjawab, betul, benar, kami bersaksi. Inilah yang sering disebutkan dengan persaksian di alam arwah. Maka lahirlah manusia ini sehingga dikatakan fitrah. Fitrah ala tauhid. Fitrah di atas ketauhidan. Lalu kemudian apakah anak ini tumbuh menjadi anak yang istiqamah dengan tauhid atau menyimpang daripada fitrah tauhidnya? Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang meyahudikan anak itu atau menasranikan anak itu atau memajusikan anak itu. Nah, di sini kita melihat peranan keluarga yang intinya adalah ayah dan ibu. Ayah dan ibu inilah yang memiliki peranan pertama dalam memelihara fitrah itu. Ya, kita sering semua mendengarkan bahwa salah satu definisi pendidikan itu adalah proses memelihara fitrah manusia. Kalau fitrah manusia dipelihara, maka fungsi pendidikan itu berjalan. Inilah pendidikan Islam, yaitu satu proses usaha memelihara fitrah manusia. Nah, siapa yang paling berperan di sini? Yang paling berperan adalah keluarga. Nah, karena itu
jamaah sekalian rahimakumullah jami'an, saya akan memulai dari keluarga ini. Keluarga yang Islami, atau kita menggunakan saja istilah keluarga yang sakinah, ini ibarat tanah. Dalam salah satu ayat Al-Quran disebutkan, wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih. Dan tanah yang baik akan menumbuhkan tanam-tanaman yang subur. Biizni rabbih. Tentu dengan izin Allah. Ulama sering menggunakan ayat ini sebagai untuk beristighnas tentang pentingnya kualitas keluarga. Tanah keluarga itu diibaratkan tanah. Nah, tanah yang subur. Kalau tanahnya subur, maka apapun yang ditanam di atas tanah itu kemungkinannya besar untuk tumbuh dan berbuah yang banyak, rindang atau subur. Maka disinilah peranan daripada keluarga. Keluarga diibaratkan al-baladut thayyib, tanah yang baik. Artinya ayahnya soleh, ibunya solehah. Nah, inilah tanah yang baik. Tetapi tentu kita semua meyakini bahwa bukan hanya faktor tanah yang berpengaruh untuk tumbuhnya satu tanaman menjadi tanaman yang subur. Dia juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, faktor lingkungan, kemudian termasuk faktor makanan, ya, pupuk dan sebagainya. Maka dalam teori pendidikan yang kita ketahui bersama, 3 faktor utama yang mempengaruhi kepribadian anak, pembentukan kepribadian anak. Yang pertama adalah sesudah orang tua atau lingkungan keluarga. Yang kedua adalah lingkungan bermain, temannya. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan sekolah. Nah, maka selain tanah yang subur juga harus dipengaruhi oleh yang lainnya. Namun di sini disebutkan bahwa yang paling pokok membentuk kepribadian seorang anak sehingga menjadi pribadi yang tangguh adalah keluarga. Nah, itulah sebabnya saya akan memulai dari sini menjelaskan 3 pilar utama keluarga sakinah. Ya, di folder Desember itu. Kemudian ada 3 pilar. 3 pilar utama keluarga sakinah. Artinya, kalau kita ingin membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, maka 3 pilar ini adalah hal yang mutlak. Dengan kata lain, sangat sulit kita membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah kalau dia tidak dibangun di atas 3 pilar ini. Pilar yang pertama adalah iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan paling minimal 2 ayat Al-Quran menyebutkan tentang pilar ini. Yang pertama adalah surat Al-Fat ayat 4, dan yang kedua adalah surat An-Nahl atau surat ke-16 ayat 97. Mudah-mudahan bisa ditampilkan iya. Ini ayat yang menjadi dalil dari pilar pertama ini.
yaitu keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang menurunkan sakinah, menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman, agar bertambah imannya dari iman yang telah ada sebelumnya. Ini ada hal yang menarik dari ayat ini kalau kita urai. Mari kita perhatikan. Huwallazi anzalas sakinah. Di sini kita menemukan dua pesan yang penting. Bahwa huwallazi anzalas sakinah, dialah Allah yang menurunkan sakinah. Artinya apa? Sumber sakinah itu, sumber ketenangan dan kebahagiaan itu adalah dari Allah. Huwa. Tidak dikatakan al-malu alladzi anzalas sakinah. Tidak dikatakan al-mul alladzi anzalas sakinah. Hartalah yang menurunkan ketenangan. Tidak dikatakan kekuasaanlah yang menurunkan ketenangan. Tidak dikatakan yang lain, tapi huwa. Dia Allah. Artinya keliru kalau ada di antara umat manusia ini mencari sumber ketenangan itu selain Allah. Dia mencari sumber ketenangan dari harta, dari uang yang banyak. Sampai capek kita, sampai sakit mungkin kita mencari harta itu, dia tidak akan menjadi sumber ketenangan kalau kita tidak minta dari sumber yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Harta kekuasaan itu hanyalah alat, sarana. Dia bukan tujuan. Betul. Kalau kita beriman, kita punya harta, kita akan bahagia. Tetapi kalau Allah mentakdirkan harta kita tidak banyak, kita menjadi orang yang miskin. Sebab Allah mentakdirkan hambanya di dunia ini, ada yang yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Ada yang dilapangkan rezekinya, ada yang disempitkan rezekinya. Tapi kalau dia beriman, pasti sakinah itu ada. Pasti ketenangan itu ada. Kita tidak bisa membayangkan ada orang yang ukuran rumahnya hanya 5x7, itu bisa bahagia dengan istri 9 orang. Siapa itu? Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ukuran-ukuran perumahan yang ada sekarang ini tidak masuk itu perumahannya Nabi. Kalau kita kan paling ukuran perumahan berapa Pak? Tipe 21 ya. Paling kecil itu tipe 21. Ya. Ini Nabi ini kurang lebih hanya 5 kali. Itu pun baru ukuran tanah. Tapi beliau bisa bahagia. Dengan berbagai tantangan, dengan berbagai hambatan yang beliau hadapi, Masya Allah, beliau bisa bahagia dengan istri 9 orang. Ya tentu kekhususan itu bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang hikmahnya Allah ingin menunjukkan bahwa jangankan satu orang yang dididik, 9 orang saja Nabi mampu. Kita ini baru 1 orang istri yang kita didik, biasanya sudah kewalahan. Ya tentu bukan jamaah di masjid ini. Nah, ini titik poin yang harus kita garis bawahi berkaitan dengan keluarga sakinah ini. Bahwa sumber ketenangan itu dari Allah. Nah, karenanya kalau ada keluarga yang selalu jauh dari Allah,
maka ketenangan sakinah itu juga jauh. Keluarga, mohon maaf, keluarga karier, sibuk suami, sibuk istri, terus mengejar harta, terus mengejar pangkat dan sebagainya. Kemudian lupa membina keimanannya, lupa membenahi ibadahnya, lupa zikrullah. Nanti mengaji, membaca Al-Quran di bulan Ramadan, itu pun mushafnya sudah lapuk. Maka harta yang dia kejar itu tidak kunjung memberikan sakinah di dalam keluarganya. Kalau keluarga ini tidak menjadi keluarga yang sakinah, ini akan sulit membentuk generasi yang kuat, generasi yang hebat. Recording in progress. Menanam tanaman di tanah yang tidak tepat. Makanya tadi kita mengangkat ayat wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih. Tanah yang baik akan menumbuhkan tanam-tanaman yang subur. Disitulah peran daripada keluarga. Yang kedua, fi qulub, ditempatkan di hati. Disitulah peran daripada keluarga. Yang kedua, fi qulub. Ketenangan ini diturunkan ke mana? Ditempatkan di mana? Ditempatkan di hati. Fi qulub. Tidak dikatakan fil aql. Tidak ditempatkan di akal. Bukan, tidak dikatakan fil lisan, di lidah. Ya, karena kebahagiaan itu bukan di lidah. Ketenangan itu bukan di lidah. Tapi ketenangan itu di sini, di hati kita. Ada orang yang sering mengatakan saya bahagia, saya bahagia. Ada orang yang mungkin melihat orang lain, dia keluarga bahagia. Mohon maaf, punya mobil, rumahnya mewah. Pakaiannya, pakaian-pakaian yang mewah. Orang melihat dia bahagia. Tidak, ketenangan itu tidak dilihat. Ketenangan itu sebenarnya tidak dilihat. Ketenangan itu dirasakan. Sakinah itu dirasakan. Jadi kadang-kadang kita melihat orang lain dia bahagia, keluarga yang bahagia, ternyata orang yang disangka keluarganya bahagia, dia tidak bahagia. Sebab ketenangan itu tempatnya di hati. Allah turunkan di qulub. Tetapi lihat ayat berikutnya. Fi qulubil mu'minin. Tidak semua hati Allah tempatkan sakinah itu. Hanya hatinya orang yang beriman. Hanya hatinya orang yang beriman. Tidak dikatakan fi qulubil kafirin. Fi qulubil munafikin. Fi qulubil musyrikin. Tapi fi qulubil mu'minin. Ini ingin menekankan kepada kita begitu pentingnya keimanan di dalam membangun keluarga. Orang yang beriman inilah yang Allah turunkan sakinah. Kita lihat ayat yang kedua, surat An-Nahl ayat 97. Di ayat ini menekankan tentang pentingnya amal soleh. Bahwa keimanan ini bukan hanya teoritis, bukan hanya ikrar, pernyataan, pengakuan, tetapi dia harus berwujud dalam bentuk amal yang disebut dengan amal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, di sini tidak ada diskriminasi. Islam ini turun untuk menyamakan derajat laki-laki dan wanita. Yang membedakan derajatnya takwanya. Yang membedakan derajatnya bukan karena dia laki-laki. Bukan karena dia perempuan. Tapi yang membedakan derajatnya adalah ketakwaannya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan siapa saja yang beramal soleh,
Nah, saya ingin sebutkan dulu Pak, 3 syarat utama amal soleh. Apabila 3 syarat ini tidak dipenuhi, maka amal itu, perbuatan itu tidak bernilai amal soleh. Yang pertama, orang yang beramal itu beriman. Orang yang beramal itu beriman, bertauhid. Kalau dia kafir, dia syirik, maka amalnya tidak diterima. Banyak ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan itu. Wa may yartadid minkum fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Siapa yang murtad kemudian dia meninggal dalam keadaan kafir, maka dibatalkan seluruh amal. Nah, sehingga dia tidak menjadi amal soleh. Demikian juga orang yang syirik. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Sungguh jika kamu menyekutukan Allah, syirik, maka akan batal seluruh amal. Sekian kali berhaji, itu batal dengan perbuatan syirik. Yang kedua, ikhlas. Niat yang ikhlas. Sekalipun orangnya beriman, orangnya bertauhid, tetapi niat melakukan amalnya itu tidak ikhlas, dia riya. Riya itu memperlihatkan satu amal untuk mendapatkan keridhaan manusia. Nah, ada yang kadang-kadang tidak sempat memperlihatkan amalnya pada orang lain. Tetapi masih ada lagi ranjau daripada keikhlasan ini. Apa itu? Sum'ah. Sum'ah dia ceritakan. Karena orang lain tidak sempat lihat, maka dia ceritakan supaya orang lain itu memberikan pujian kepadanya. Nah, tapi di zaman sekarang ini sudah tidak sulit memperlihatkan amal. Ya, karena HP kita ini sudah berfungsi kamera juga. Ya, sehingga mudah sekali kita mau melakukan apa bisa selfie. Tidak ada orang lain yang memotret kita. Ya, ada istilah selfie. Kita berada di depan Ka'bah, kita selfie Ka'bah. Alhamdulillah. Sudah tiba di Ka'bah. Nah, kemudian di-upload ke media sosial. Kalau niatnya dia mengupload untuk dikatakan dia sudah haji tawaf. Dia sudah umrah tawaf. Ya, itu sudah sampai, itu sudah ada fotonya yang diposting di Facebook, di Instagram, bahkan kadang-kadang di grup-grup. Ya, diposting. Kalau niatnya itu ingin mendapatkan pujian dari manusia, batal amal. Nah, karena itu yang kedua adalah niat yang ikhlas. Dan yang ketiga, amalan tersebut sesuai dengan petunjuk syariat, sesuai dengan petunjuk agama. Kalau kita melakukan amalan yang bertentangan dengan petunjuk agama, dengan petunjuk syariat, walaupun orangnya itu tidak batal imannya, dia tetap beriman. Kemudian dia ikhlas melakukan itu. Dia tidak ingin mencari pujian dan sanjungan dari manusia. Tetapi amal tersebut bertentangan dengan syariat, maka batal amal. Ada orang yang ingin menolong keluarga yang dioperasi, biayanya tinggi. Lalu kemudian caranya dia mendapatkan dana untuk membantu orang yang dioperasi itu, tetangganya mungkin yang dioperasi, dengan penipuan. Sekarang ini banyak sekali modus penipuan, Pak. Ya, tiba-tiba bisa isi rekening yang bertambah itu hanya dengan ya beberapa kali memencet HP. Ya, saya semalam ini hampir kena itu, tapi saya konsultasi dulu dengan teman-teman di grup-grup. Ya, ada Instagram ya. Anda ini termasuk pengguna Instagram ya yang mendapatkan hadiah sekian. Hubungi ini. Ya. Kemudian saya posting tanya di grup, jangan Ustaz, itu penipuan. Ya. Jadi banyak sekali modus-modus penipuan sekarang ini. Dia ingin mendapatkan uang operasi, dana operasi, itu lewat jalan penipuan. Walaupun orangnya itu beriman, dia tetap muslim, orangnya itu ikhlas. Ikhlas ini Ustaz, saya mau menolong orang ini, kasihan tetangga saya ini.
maka amalnya batal, amalnya tidak soleh. Saya ulangi, iman dan tauhid. Yang kedua, ikhlas, niatnya ikhlas. Dan yang ketiga, amalnya itu sesuai dengan petunjuk syariat. Disinilah pentingnya kita menuntut ilmu syariat. Ini jamaah sekalian yang sama berbahagia, pilar pertama. Kita kembali, ayat ini mendahulukan penyebutan amal soleh. Kita lihat penyebutan keimanan itu dikebelakangkan. Bukan berarti tidak penting iman itu. Tetapi Allah ingin menekankan begitu pentingnya amal soleh. Amal soleh ini akan mendatangkan hayatan thayyibah. Penghidupan yang baik. Apa yang dimaksud dengan penghidupan yang baik? Ketenangan jiwa. Sebab hakikat kebahagiaan itu ada pada ketenangan jiwa. Apa rumusnya? Apa kuncinya? Man amila sholihan, siapa yang melakukan perbuatan amal soleh, laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman. Allah ingin menekankan bahwa amal soleh itu syarat utamanya adalah keimanan. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh kami akan memberikan penghidupan kepadanya dengan penghidupan yang baik, yaitu kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kita pindah kepada pilar yang kedua. Paham ilmu syar'i, paham ilmu agama. Satu dalil yang sangat populer disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah akan memahamkan baginya agama. Kenapa paham agama ini menjadi pilar utama untuk meraih kebahagiaan? Sebab tidak ada yang datang dari agama ini, dari Islam ini, Quran, hadis, kecuali memang konsep kebahagiaan. Kebaikan yang pasti mendatangkan kebahagiaan. Tidak ada. Karena itu, sekalipun banyak orang yang mencari kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan, mungkin sampai kepada keburukan di dalam Al-Quran, dia tidak akan menemukan. Dia tidak akan temukan. Lambat laun nanti akan terbantah. Ada orang yang mengatakan Quran itu mengandung paham radikal. Tidak benar. Ada yang mengandung agama ini mengajarkan kepada kita paham radikal. Nabi SAW membantah. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang yang memberikan jaminan keamanan kepada orang lain dengan lidahnya dan tangannya. Bagaimana mungkin dia berpaham radikal? Kalau agamanya mengajarkan kepada dia untuk menjamin orang lain aman. Dan hadis ini Pak, bukan hanya kepada jaminan keamanan kepada sesama muslim, tapi juga kepada non-muslim. Coba lihat Al-Quran. Ya, bagaimana konsep Al-Quran ini? Jauh sekali dari paham radikal. Coba lihat. Idfa' billati hiya ahsan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kita berdebat dengan musuh. Kita berdebat dengan orang yang tidak sepaham dengan kita. Apa tuntunan Allah? Tolaklah pemikirannya, pandangannya itu dengan cara yang terbaik. Tidak dikatakan idfa' billati hiya hasanun. Tolak dengan cara yang tapi ahsan, Pak. Ya, Ustaz Said nanti bisa menjelaskan bagaimana kedudukan ahsan ini, ya. Dia adalah bentuk kata benda yang tafdil. Hasan beda dengan ahsan. Hasan baik, ahsan lebih baik. Kalau ada orang yang menawarkan kepada kita hal-hal yang haram, ya, lalu kemudian kita khawatirkan bisa persahabatan kita terganggu.
Allah katakan idfa' billati hiya ahsan. Tolak itu dengan cara yang terbaik. Nah, makanya ayat ini sering saya pakai kepada orang yang menawarkan rokok kepada saya. Ya. Nah, paham saya, ya, bahwa rokok itu tidak baik. Nah, tapi ada kadang-kadang yang menawarkan rokok, dia ikhlas. Ya, nah, saya teringat ayat ini, idfa billati hiya ahsan. Mohon maaf Pak, terima kasih, saya tidak merokok. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka tiba-tiba di antara dua orang ini yang terkesan bermusuhan, berdebat, tapi dengan menggunakan cara yang terbaik, dia seolah-olah tidak ada masalah. Dia sampai kayak bersahabat yang akrab. Nah, jadi ini tuntunan Allah bagaimana menolak sesuatu, berdebat dengan lawan-lawan pemikiran, tapi dengan menggunakan metode yang baik. Ya. Itu bagaimana mungkin Al-Quran ini mengajarkan kepada kita paham radikal. Jadi ini nih sengaja saya angkat Pak, untuk menekankan kepada kita bahwa agama ini tidak ada yang muncul daripadanya, tidak ada yang datang daripadanya, kecuali kebaikan. Dan kebaikan itu akan mengantarkan kepada kebahagiaan. Nah, coba kita lihat ayat yang sering kita baca dan kita formulasikan menjadi doa. Ini surat Al-Baqarah ayat 200-an. Ini disebut juga doa satu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Rabb kami, berikan kepada kami di dunia ini hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Dan di akhirat juga hasanah. Nah, ini tidak ada yang lain maknanya hasanah, kebaikan, kebahagiaan di akhirat kecuali surga. Itu tidak ada yang lain. Tapi coba kita lihat di dunia ini. Apa makna fid dunya hasanah? Kita minta hasanah di dunia ini. Rupanya ada beberapa orang ulama yang mendefinisikan yang dimaksud dengan hasanah di dunia ini itu adalah ilmu dan ibadah. Coba kita lihat. Firman Allah Rabbana atina fid dunya hasanah. Seorang ulama bernama Al-Hasan wafat pada tahun 110 Hijriah, mengatakan yang dimaksud dengan hasanah di dalam doa kita itu adalah ilmu dan ibadah. Menunjukkan kepada kita ada kaitan antara hasanah yang kita maknai kebahagiaan dengan ilmu dan ibadah. Artinya, kalau kita ingin bahagia, di mana kuncinya? Ilmu. Inilah yang disebut dengan ilmu syar'i, ilmu agama. Maka barang siapa yang banyak mengetahui ilmu agama, maka dia akan banyak kebaikannya. Dan siapa yang banyak kebaikannya, dia akan bahagia. Nabi SAW bersabda, "Idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min." Jika kebaikanmu itu mendatangkan ketenangan dalam jiwamu dan dosamu, keburukanmu itu mendatangkan gelisah di dalam dirimu, maka kamu beriman. Hadis ini memang menunjukkan ciri-ciri orang beriman. Tetapi salah satu faidah hikmah di antaranya bahwa kebaikan itu akan mendatangkan ketenangan dalam jiwa. Coba bayangkan Pak, kalau hampir seluruh waktu kita dalam sehari itu hanya kebaikan. Kita salat subuh berjamaah di masjid. Diawali malah dengan 2 rakaat. Yang kata Nabi SAW lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita salat subuh. Kita duduk di masjid berzikir. Apalagi ada pengajian misalnya. Sebentar sebelum kita pulang rumah, masuk syuruk. Masuk waktu duha. Nah, di situ ada sholat sunat 2 rakaat. Yang apabila orang itu dia sholat subuh, tinggal di masjid. Kemudian sebelum pulang ke rumah, dia menunaikan 2 rakaat sunat.
maka itu ka'ajri hajjatin wa umratin tamah. Nilainya sama dengan orang yang berhaji dan berumrah. Lengkap. Sempurna. Kemudian apa lagi sesudah itu? Ya, di rumah pergaulannya dengan istri baik, istri menghidangkan makanan pada suaminya, pada anak-anaknya dengan senyuman. Terus kemudian pergi ke kantor dia membagi manfaat dengan orang lain. Terus hanya kebaikan. Bahagia, Pak. Pasti jiwa kita tenang. Ada celengan yang lewat di hadapan kita, tidak enak perasaan kalau kita tidak masukkan. Bahagia kita punya. Jiwa kita ini akan tenang, jiwa kita akan bahagia. Itulah orang beriman. Betul dia adalah orang beriman, tapi Nabi juga ingin menekankan di sini bahwa kebaikan itu pasti mendatangkan ketenangan dan dosa itu pasti mendatangkan kegelisahan. Kita lihat slide berikutnya. Ini kita kutip dari salah satu kitab tafsir. Sesungguhnya kebaikan dunia yang paling agung adalah ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Coba kita lihat, Pak. Bahwa ilmu yang dimaksud dengan hasanah yang kita minta di dalam doa kita itu, tentu ini satu versi. Yang dimaksud dengan hasanah, sebab versi lain seperti dalam tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di, yang dimaksud itu adalah istri yang soleha, suami yang soleh, anak yang soleh, nafkah yang diperoleh dari sumber yang halal, itu semua fid dunia hasanah. Tetapi kalau kita pertemukan dengan versi ini, semua itu kita bisa lakukan dengan ilmu. Mencari istri yang soleha itu tidak mudah. Dia butuh ilmu. Bagaimana mendidik agar anak kita menjadi anak yang soleh, itu butuh ilmu. Kita mencari nafkah yang halal, itu kita butuh ilmu. Ada orang yang sekarang ini pontang-panting mencari nafkah setiap hari, dia tidak sadari ternyata nafkahnya itu dari sumber yang haram. Dia sering mendengar kata riba, tapi dia tidak tahu bagaimana detailnya itu makna riba. Bagaimana makna riba di dalam mencari nafkah. Di sini ingin penekanan tentang ilmu. Kemudian Ibnu Wahab. Beliau mengatakan, aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, kebaikan di dunia adalah rizki yang baik dan ilmu. Ini disebutkan rizki yang baik, rizki yang halal dan ilmu. Jadi fid dunia hasanah, salah satu maknanya adalah ilmu. Ilmu agama yang dimaksud di situ. Baik, kita pindah pada pilar yang ketiga. Terus Pak. Terakhir ya, pilar yang ketiga, memiliki dua sayap kebahagiaan untuk terbangun keluarga sakinah. Maka ini pilar yang penting. Setelah pilar pertama dan kedua, memiliki dua sayap kebahagiaan. Jadi kebahagiaan ini ibarat pesawat yang memiliki dua sayap. Salah satu diantaranya tanggal, maka dia akan jatuh. Dia tidak akan bahagia. Jadi kedua sayap ini harus ada. Apa itu? Syukur dan sabar. Syukur dan sabar. Syukur kita gunakan apabila kita mendapatkan nikmat. Kemudian sabar kita gunakan apabila kita mendapatkan musibah. Bahkan sabar ini juga digunakan ketika kita mau taat. Ya, ketika kita taat dibutuhkan juga kesabaran. Apa artinya kesabaran? Kemampuan menahan dan mengendalikan diri kita untuk menjalankan perintah Allah. Salat subuh itu dibutuhkan kesabaran. Apalagi di musim dingin sekarang ini, itu dibutuhkan kesabaran. Namanya sabrun ala ta'ah. Jadi dua sayap ini, syukur tidak cukup ataupun sabar tidak cukup. Dibutuhkan juga syukur. Kenapa, Pak? Sebab dinamika kehidupan kita ini hanya dua. Kenikmatan
sesuatu yang kita senangi, sesuatu yang kita sukai. Kemudian yang kedua adalah musibah. Hal-hal yang mengenai diri kita, keluarga kita, dan kita tidak senangi. Nah, ini dua dinamika yang pasti terjadi. Mungkin ada yang terus berada di dalam kenikmatan. Jangan dia meyakinkan dirinya bahwa dia tidak akan dapat musibah. Satu ketika akan datang musibah itu. Bahkan terkadang datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, di sini dibutuhkan kesabaran. Karena itu Nabi kita Muhammad SAW memuji orang yang beriman. Sebab orang yang beriman ini kalau benar imannya, pasti dua sayap ini ada. Pasti dua sayap ini ada. Nabi SAW bersabda, ajaban di amril mu'min. Inna amrahu kulluhu khairun. Alangkah ajaib kehidupannya orang-orang beriman itu. Seluruh urusannya, seluruh masalahnya dalam kehidupan dunia ini menjadi kebaikan. Idza asabathu sarra syakara fahuwa khairul lahu. Apabila dia diberikan kelapangan, apabila dia diberikan nikmat, dia bersyukur, maka kebaikan baginya. Wa idza asabathu dharra, dan apabila dia ditimpa musibah, kesempitan, penderitaan, musibah, dia bersabar, sabara fakana khairal lahu, dan itu adalah kebaikan baginya. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Tidak ada yang memiliki sifat ini kecuali orang yang beriman. Nah, inilah kita lihat dalam satu keluarga, ya, di awal-awal pernikahan, masih bulan madu, enak semua, nikmat. Keluarga sakinah mawaddah warahmah, bulan madu, 1 bulan. Tapi setelah mulai bulan berikutnya, tahun berikutnya, sudah mulai muncul aslinya. Apalagi mereka ini ditimpa dengan musibah, ujian, ditimpa ujian. Kalau mereka tidak bersabar, rumah tangga itu Pak, ibarat kapal, ibarat perahu yang berlayar di lautan, dia akan tenggelam. Bahkan kadang-kadang baru ombak-ombak kecil saja yang menerpa dia, sudah perahu itu tenggelam. Nah, kenapa? Karena tidak siap mengantisipasi fenomena dan dinamika kehidupan ini. Ada juga orang yang dapat nikmat, tapi dia tidak mensyukuri, dia tidak pandai mensyukuri. Mari kita lihat Pak, kriteria beberapa indikator syukur. Indikator syukur minimal ada 3. Pertama, kita yakini bahwa nikmat itu semua dari Allah. Kita ini hanya menjadi sebab. Jangan sampai kita bangga, jangan sampai kita sombong ketika kita berhasil. Sesungguhnya Allah lah yang memberikan inayah kepada kita untuk kita berhasil. Karena itu syukur kita kepada Allah. Yang kedua, kita manfaatkan kenikmatan itu untuk beramal soleh. Nikmat sehat kita ini, mumpung kita masih sehat, mari kita perbanyak ibadah Pak. Kita masih kuat untuk jalan ke masjid. Satu ketika kita sudah tidak bisa jalan, kita stroke, ya, kita kena apa misalnya, penyakit apa, ya, kita dengar di media sosial ada YouTube tentang bagaimana ancaman orang yang tidak sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Baru kita mau sadar ke masjid. Ternyata kita sudah tidak bisa melangkahkan kaki. Mumpung kita masih sehat, manfaatkan kaki kita untuk berjalan ke masjid. Sebab setiap langkah Masya Allah, setiap langkah Allah mengangkat kita punya derajat. Dan setiap langkah menghapuskan kita punya dosa. Ya. Ini syukur nikmat. Ya. Syukur nikmat adalah memanfaatkan nikmat itu pada jalan yang Allah ridhoi. Dengan melakukan amal. Mumpung kita masih kaya. Mumpung masih ada jabatan. Manfaatkan jabatan itu untuk orang berbuat baik. Kalau bisa kita tutup pintu-pintu kemungkaran. Dengan pangkat kita, dengan jabatan kita, dengan kekuasaan kita. Tutup pintu-pintu kemungkaran. Dan buka pintu-pintu kebaikan. Itu namanya syukur nikmat. Memanfaatkan nikmat Allah pada jalan yang Allah sukai. Jadi syukur nikmat itu kayak begini Pak. Umpamanya begini, ada orang yang hadiahi kita, misalnya ini anak muda,
karena dia rajin live, ya, dia rajin menyiarkan secara langsung kegiatan kita di sini, dibelikan laptop yang sangat mahal, dibelikan seluruh perangkat yang sangat mahal. Apa tujuannya yang memberikan perangkat-perangkat itu? Bahkan dikasih hadiah motor. Ini kau meliput, pakai ini, ya, pakai ini motor. Apa tandanya bahwa orang ini dia berterima kasih? Syukur itu hanya berterima kasih. Betul-betul dia manfaatkan motor itu, perangkat-perangkat tadi ini sesuai dengan yang diinginkan oleh orang yang memberi. Itulah namanya berterima kasih. Tetapi apabila itu dimanfaatkan untuk membuat konten-konten pornografi, konten-konten kemaksiatan, pasti marah orangnya. Saya berikan kamu itu bukan untuk itu. Motor digunakan untuk apa, Pak? Untuk pergi pelesiran kemana-mana ke tempat maksiat. Begitu diketahui orangnya, kalau bisa dia tarik, ya, dia tarik. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu menarik itu nikmat. Ya. Kalau kita menyalahgunakan nikmatnya, Allah tarik. Nah, keluarga yang menghidup suburkan kesyukuran ini, inilah yang bahagia. Nah, kemudian yang ketiga adalah qanaah. Qanaah itu mensyukuri apa adanya. Dia terus berusaha, tetapi dia mencoba mensyukuri apa adanya. Unduru ila man huwa asfala minkum. Caranya adalah lihat orang yang kondisi dunianya itu di bawah kamu. Wala tanduru ila man huwa asfala minkum. Jangan selalu melihat ke atas. Wala tanduru ila man huwa fawqakum. Jangan kamu melihat orang yang ada di atas. Ya, kaita-ita orang bilang, ya, kacini-cini. Ya, coba dilihat itu orang-orang yang kondisi keadaan dunianya masih di bawah kita. Ini kemudian terakhir, Pak, beberapa indikator sabar itu tidak sering mengeluh. Mengeluh satu kali itu biasa. Ya, biasa sebagai manusia biasa dia mengeluh. Ya, bahkan dengan satu kali mengeluh sudah terobati. Dia punya rasa risau, rasa galau. Tapi kalau dia sering-sering mengeluh, ini bukan sabar. So, as-sabru ay al-man'u wal habas. Sabar itu menahan. Ada ulama yang memperumpamakan sabar itu ibarat kita menggigit biji pahit, kemudian wajah kita tidak berubah. Ya. Kita apa yang biasa bijinya yang pahit itu, Pak? Ya belimbing. Ya. Ada yang bijinya pahit. Kita gigit itu, Pak. Ya. Kemudian berubah kita punya, itu tidak sabar. Yang sabar itu dia gigit itu tetap biasa. Ini yang disebut dengan sabar. Yang kedua dia ridho menerima. Ya, dia rela, ini dari Allah. Semua yang Allah datangkan pada saya, sekalipun ini menyakitkan, tidak menyenangkan, tapi saya yakin ada hikmah, ada kebaikan di balik daripada itu. Dia tidak berprasangka buruk pada Allah Subhanahu wa taala. Tetap dia taat. Tetap dia taat. Sekalipun dia dapat musibah, justru dia dekat, makin dekat pada Allah. Salah satu di antara hikmah Allah mendatangkan musibah kepada orang beriman, agar orang itu dekat pada Allah. Dia terus berdoa, ya Allah keluarkan saya. Sebab kalau dia tidak diberi musibah, dia lupa Allah. Sudah jarang berdoa. Ya, nanti dia berdoa ketika dia dapat musibah. Jadi salah satu hikmahnya Allah memberikan musibah, Allah memanggil kita lebih dekat dengannya. Mungkin ada orang yang tidak pernah sholat tahajud, Pak, kecuali sholat lail, ya, kecuali bulan Ramadan. Ya, kenapa? Karena ada tarawih. Ya, mungkin juga sholat lail di rumah. Tidak pernah selain bulan Ramadan. Begitu Allah datangkan musibah, sesungguhnya Allah memanggil, kau tidak pernah bilang sholat tahajud itu. Ya, coba kau dekat kepadaku. Sedekat-dekat seorang hamba dengan Tuhannya itu pada waktu malam, di sepertiga akhir malam. Kau minta sama saya. Nah, ini hikmahnya orang. Jadi dia tetap taat. Bukan pada saat dia dapat musibah, dia lari dari Allah. Tapi dia dekat dengan Allah.
Dan yang terakhir adalah tidak suudzon. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Coba dimunculkan kesimpulannya Pak. Terakhir, 3 pilar utama keluarga sakinah. Coba di enter supaya ada kesimpulan. 3 pilar utama keluarga sakinah: iman dan amal soleh, paham ilmu syar'i, ilmu agama, dan 3, memiliki sayap kebahagiaan, yaitu syukur dan sabar. Dari keluarga sakinah inilah kita membangun pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang produktif, pribadi-pribadi yang bisa membagi kebahagiaan kepada orang lain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Para jemaah sekalian, kita telah mendengar penjelasan yang begitu jelas dan gamblang, terang. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat. Cuma saya ingin menambah sedikit. 2 sayap kebahagiaan ini dijadikan seperti beca, 3 rodanya. Kalau 2, kadang-kadang orang bisa jatuh. Masih ada 1 yang disebut oleh salah seorang ulama, bahwa tanda-tanda kebahagiaan itu adalah bersyukur di saat dapat nikmat, kemudian sabar di saat cobaan, dan segera taubat apabila melakukan kesalahan. Dalam kehidupan kita ini kita tidak lepas daripada kekeliruan, kelupaan, maka ini taubat harus menyertai dalam kehidupan. Tapi ini sebagai pertimbangan. Ya. Terima kasih. Sekarang dipersilakan kepada jemaah, mungkin ada yang ingin menambahkan atau menanggapi atau bertanya. Silakan Pak Haji. Ya. Sama. Ustaz Samad. Ya. Oh, ada Prof juga, Prof Masrura dari Jakarta insyaallah. Ya, Prof Habibah dulu. Pak Dr. Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak pembawa acara, moderator, dan para jamaah yang sama-sama saya muliakan. Ini judulnya tadi, kalau saya tidak salah, pembinaan iman terhadap keluarga. Tapi yang saya ingin kemukakan ini, Pak, tentang tantangannya. Ya. Kita sama ketahui bahwa akhir-akhir ini, bahkan setiap penggantian, jadi pembinaan di lingkungan sekolah ini yang saya mau ambil satu ini. Tetapi ternyata di dalam sekolah-sekolah atau institusi ini, kita lihat dari dari pergantian menteri, kelihatannya ini kurikulum mencoba untuk seakan-akan merubah ini, mengikis ini tentang tantangannya Islam, masalah kurikulum agama. Kemudian juga kita ini pengajar, ini saya rasakan juga, ini dengan istilah COVID ini dengan daring, kita ini dosen dituntut bagaimana mahasiswa ini kita berikan pelajaran daring, tetapi satu sisi di dalam pembinaan mahasiswa ini disuruh bagaimana supaya mahasiswa itu bisa lulus semuanya. Ini tantangan juga dalam pembinaan, yang kadang-kadang saya rasa itu tidak sesuai dengan cara pembinaan. Kenapa? Karena kalau mahasiswa yang memang tidak pernah mengikuti daring lantas diluluskan, itu juga merupakan virus kepada mahasiswa. Ini salah satu tantangan yang kita hadapi dalam pembinaan. Ya. Dan ada satu yang merupakan sesuatu tantangan yang besar di umat Islam ini, yang dulunya itu perubahan agama Islam ini, institut menjadi universitas. Itu satu tantangan yang besar karena menghilangkan simbol-simbol Islam sebenarnya tanpa kita sadari. Dan ini memang dalam hal ini pemerintah ini yang punya sebenarnya kekuatan untuk itu. Ya, jadi ini yang saya pertanyakan, bagaimana menyikapi tantangan Islam ini sekarang yang memang semakin menjadi-jadi juga. Ya.
Dan ini pemerintah dalam hal ini juga kadang-kadang dia seakan-akan apakah dia memperhatikan atau tidak, tapi ini sudah merupakan sesuatu tantangan yang berat untuk kita di bawah ini membina, terutama adanya perubahan-perubahan kurikulum yang mengarah kepada menghilangkan hal-hal yang mungkin prinsip dalam agama syariat tapi itu dihilangkan. Yang kedua, ini juga tadi Ustaz mengatakan bahwa orang-orang yang berbuat amal dan dia orang kafir itu ditolak. Ya. Muncul pertanyaan saya, bagaimana keadilan Allah ini untuk menyikapi orang-orang yang di luar Islam, orang-orang kafir seperti yang menemukan ini listrik, itu luar biasa dia punya amal itu. Lantas kalau ditolak dengan begitu saja oleh Allah, di mana letak keadilannya? Atau mungkin ada sesuatu yang menurut konsep Islam orang-orang seperti ini juga mendapatkan sesuatu nanti di akhirat. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Langsung dijawab. Ya. Dipersilakan kepada Ibu Profesor Masrurah dari Jakarta. Silakan Bu. Terima kasih. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Prof. Mir Alam juga, insya Allah. Ya, silakan Bu. Terima kasih yang saya hormati pemateri, moderator dan seluruh jamaah Masjid Alauddin. Saya kira kita sudah paham semua dan tak semua bagaimana pentingnya dan peranan keluarga di dalam mendidik anaknya untuk menciptakan generasi mendatang. Tapi bagaimana halnya misalnya orang yang terlahir bukan dari keluarga Muslim, dia akan tentu mendapatkan pendidikan juga yang bukan Muslim. Nah, kira-kira apakah ada dispensasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang memang terlahir? Karena saya yakin kita pun sendiri ini semua, andai kata kita ini terlahir dari keluarga yang non-Muslim, tentu kita juga tidak akan menjadi Muslim. Nah, bagaimana halnya orang yang terlahir dari non-Muslim, dia mendapatkan ajaran yang tentu non-Muslim juga, dan apakah ada dispensasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ini, karena memang dia tidak pernah mendapatkan pendidikan Islam. Nah, kedua, tadi disampaikan juga bahwa sakinah dan warahmah misalnya itu diperuntukkan kepada Muslim, tapi karena ada fi qulubihim di dalam kalbunya. Nah, apakah orang-orang yang non-Muslim tidak mengalami suatu kebahagiaan yang mungkin secara kasat mata kita lihat juga mendapatkan kebahagiaan yang tadi dikatakan Ustaz, kalau misalnya non-Muslim itu tidak mendapatkan kebahagiaan yang diberikan oleh Allah kepada kalbunya, di qulubihim ini. Karena kita melihat dengan kasat mata bahwa orang-orang non-Muslim juga banyak mengalami kebahagiaan. Apakah kebahagiaan ini hakikat atau tidak, ya itu tentunya yang merasakan saat mengetahuinya. Nah, saya kira ini yang saya tanyakan, karena tadi dikatakan bahwa hanya orang yang Muslim mendapatkan kebahagiaan. Sekarang itu saja, Ustaz. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alam, silakan ya. Pak. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kesempatan untuk menyapa saudara saya lagi nih, meskipun melalui Zoom. Luar biasa pencerahan pada pagi hari ini. Tadi disampaikan ada 3 pilar untuk mencapai sakinah. Tinggal pertanyaannya bagaimana membangun 3 pilar ini Pak Ustaz. Bagaimana membangun, termasuk
tadi 3 pilar itu mungkin ada ruang lingkup dan definisi dan pemahaman yang berbeda ya di dalam membentukkan standar-standar tadi. Termasuk yang pilar ketiga ya pilar kedua, bahwa kalau menurut saya itu bukan hanya ilmu syar'i tetapi ilmu syar'i ya, ilmu pertanyaannya benar, itu juga adalah pilar untuk bagaimana menemukan kebahagiaan. Pilar yang ketiga itu yang menarik, bahwa dua sifat ini kan sifat yang sangat mulia memang yang sudah digambarkan oleh Allah. Dan Allah sudah memberikan informasi, qalilan ma tashkurun, hanya sedikit yang bersyukur, hanya sedikit yang bersabar. Bukan hanya sayap untuk mencapai kebahagiaan, tetapi perenungan saya bahwa sabar dan syukur ini juga adalah indikator untuk mengukur bagaimana tingkat kedekatan kita dengan Allah. Dengan ayat-ayat bahwa Allah bersama dengan orang yang bersabar, terkadang menjadi koreksi bagi saya. Saya ini sebenarnya masih jauh, ketika masih sering emosi tanpa dasar yang benar ya. Nah, ketiga pilar ini saya kira kita sepakat bahwa memang referensinya adalah Al-Quran, hadis. Itu referensi utamanya. Ya, karena luar biasa. Kemudian yang ketiga, saya tahu Pak Ustaz ini, saya sama-sama di S1 pertanian. Kita belajar genetika dulu bahwa fenotipe itu ditentukan oleh genetic and environment ya. Bahwa yang menentukan tadi itu adalah faktor genetik dan lingkungan. Nah, dari mana lingkungan itu berawal untuk membangun sakinah ya, membangun anak yang cerdas, itu lingkungannya rupanya mulai dari rahim. Mulai dari rahim. Jadi kita bisa belajar dari fakta bahwa yang sukses misalnya menghafal Quran baru umur 3 tahun, itu sudah diberikan lingkungan yang bagaimana dia bisa menyerap atau merekam informasi-informasi Tuhan mulai dari rahim. Jadi mulai dari satu sel yang disebut dengan stem cell. Ini luar biasa. Nah, ini Pak Ustaz, jadi pembelajaran genetika kita dulu memang saya mencoba merenung untuk melakukan suatu koreksi bahwa dikatakan dulu bahwa gen itu tidak bisa berubah. Karena gen ini adalah potensi tertinggi sebenarnya, dan di situ ada potensi spiritual, itu bisa berubah. Sehingga saya katakan bahwa potensi dasarnya manusia itu sama. Karena berasal dari satu sel yang disebut dengan stem cell dan berasal diberikan ruh kemuliaan dari Tuhan yang sama. Jadi potensi spiritual kita miliki semua. Kejujuran, kecerdasan semua kita miliki. Alatnya nanti ya itu mungkin kemampuan kita menggunakan sam awal basara wa fuada, itulah yang berbeda-beda yang menentukan kita beda dengan yang lain. Saya kira hanya itu mungkin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya. Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah ba'd. Tabe dari dua orang guru saya ini, Pak Dr. Insinyur Syahril Habibah, dan dekan saya dulu waktu masih mengajar di UMI, dan Ibu Profesor Masrurah, guru saya juga beliau. Ustadz Prof. Dr. Insinyur Mir Alam ini teman saya Pak di S1. Masya Allah, beliau sekarang juga sudah jadi Ustadz. Ya, Pak Dr. Syahril Habibah, challenge ya, tantangan. Kurikulum agama sekarang ini yang cenderung menjauhkan kita dari agama. Saya sepakat itu, dan tentu tergantung kepada siapa yang memiliki kompetensi membuat kurikulum. Ya. Tantangannya di sini adalah pertama, yang memiliki kemampuan untuk mengimbangi
Inilah yang terbaik. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mencegah dengan tangannya. Tangan bisa juga dimaknai kekuasaan, kompetensi, keilmuan, keahlian. Siapa yang memiliki kekuasaan, memiliki keahlian, kompetensi, paling tidak membuat bandingan. Ya, saya kira dalam dunia akademik istilah yang lebih soft kita membuat bandingan. Dan disitulah kita lihat hati nurani itu. Ya, hati nurani kita memang sebenarnya Pak di sini sumber daripada tantangan ini adalah berhasilnya musuh-musuh Islam merusak saudara kita, gitu ya. Jadi berhasilnya musuh-musuh Islam merusak sesama kaum muslimin. Ya, jadi salah satu kunci kekuatan kaum muslimin dari dulu itu adalah persatuan. Kalau umat Islam ini bersatu, tidak ada yang bisa mengalahkan. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Kalau umat Islam ini bersatu. Karena itu musuh-musuh Islam berupaya untuk merusak ini persatuan. Jadi orang-orang Islam sendiri yang dirusak. Ya, padahal kita lihat kan pedomannya sama, Quran Sunnah, kok bisa ada seperti ini. Nah, jadi musuh-musuh Islam sekarang ini memerangi umat Islam itu bukan hanya dengan persenjataan. Dan mereka tahu bahwa memerangi umat Islam dengan perang fisik pasti pada akhirnya mereka kalah. Fakta yang terakhir berbicara Amerika ini superpower Pak, ya. Kok bisa dikalahkan oleh pejuang-pejuang yang hanya hidup di gunung-gunung? Afghanistan, ya. Nah, itu fakta terakhir bahwa bagaimanapun pada akhirnya musuh Islam ketika memerangi umat Islam dengan perang fisik, mereka pasti akan kalah. Ya, sebab di sana ada prinsip kaum muslimin kalau berperang fisik, mereka tidak mencari hidup di dalam peperangan itu, tapi yang dia cari adalah mati syahid. Dan itu diakui. Nah, perang yang dilakukan oleh mereka sekarang ini itu adalah bukan perang fisik, itu bukan perang militer, tapi perang pemikiran. Dari tahun 80-an itu ada istilah Ghazul Fikri. Merusak pemikiran umat Islam. Merusak pemikiran umat Islam. Menggunakan semua media, semua cara untuk merusak. Maka muncullah pemahaman seperti liberal, pemahaman liberal. Kenapa kok Islam juga namanya, tapi mengatakan semua agama sama? Gimana bisa? Ya, Al-Quran mengajarkan kepada kita inna dina indallahil Islam. Bagaimana bisa sama? Nah, ini salah satu produk daripada Ghazul Fikri itu. Invasi pemikiran. Jadi merusak pemikiran umat Islam. Dari jalan inilah dipecah belah kita. Nah, inilah yang terjadi. Salah satu produknya adalah kurikulum agama yang semestinya mendekatkan kita kepada Tuhan, pada Allah, tapi malah justru menjauhkan kita dari itu. Nah, maka tadi pertama adalah kalau kita punya kemampuan, kita lawan. Kita lakukan ingkarul munkar. Kalau kita punya kemampuan. Kalau kita tidak punya kemampuan dengan lisan, kita coba mengimbangi dan membentengi umat Islam itu dengan pemikiran yang benar. Kita harus menggalakkan dakwah dan pembinaan, pengajian. Jadi dakwah ini saya bedakan istilah dengan pengajian. Kalau pengajian ini cenderung kepada pengkajian kayak yang kita lakukan pada subuh ini. Kalau dakwah itu seperti kayak khutbah Jumat yang waktunya singkat, kultum, tausiah.
kita harus perbanyak bukan hanya dakwah, tapi juga pengkajian-pengkajian. Supaya betul-betul fikrah, pola pikir Islam ini yang tertanam di dalam diri kita ini adalah pola pikir yang betul-betul sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Oke, di sana kita memahami, meyakini ada perbedaan. Tapi perbedaan yang tidak kemudian berimplikasi kepada perpecahan. Ya, saya syukur sekali Pak, saya berterima kasih ini. Sholat di sini, saya mengimami Bapak tadi, tidak kunut. Ya, padahal saya tahu di sini, ya banyak jamaah kita yang kunut. Itu perbedaan yang tidak melahirkan perpecahan. Karena persoalan kecil, persoalan furu'iyah ini jangan sampai merusak kita punya persatuan. Nah, itu Pak. Jadi ini begini menyikapi menurut saya bagaimana kita menyikapi ini. Kemudian ke depan kalau dakwah ini pembinaan kepada umat ini kita intensifkan Pak. Mudah-mudahan ke depan umat kita ini paham mana pemimpin yang boleh dipilih dan mana pemimpin yang tidak boleh dipilih. Kan sebenarnya ini yang memilih kita juga, ya. Ya. Jadi yang siapa yang mengangkat dia, kita yang pilih. Ya. Nah, ya yang sudah terangkat ini kan dia pilih menurut dia. Ya. Nah, karena itu saya sering mengatakan tidak usah kita banyak menyerang ke atas. Tapi yang perlu kita lakukan adalah evaluasi. Dakwah kita, pembinaan kita ini belum maksimal. Kenapa? Karena kesadaran umat masih rendah. Kalau kesadaran umat ini baik, ya, kesadaran umat ini baik, maka dia akan mengangkat pemimpin yang baik. Kualitas pemimpin itu menunjukkan kualitas masyarakat. Di Inggris, Pak, itu sudah ada 8 wali kota muslim. Sudah ada 8 wali kota muslim. Ini di negara yang liberal. Menunjukkan apa? Mulai kesadaran mulai meningkat. Berarti dakwah dan pembinaan umat ini ada ciri-ciri berjalan efektif. Di negara Inggris 8 wali kota Pak muslim. Kita ini kecenderungannya malah terbalik. Ini apakah non muslim itu bahagia? Nah, ini kita pembicaraan kita ini kan dalam konteks hakikatnya. Hakikat kebahagiaan itu sesungguhnya yang kita bicarakan, ya, bahwa memang berdasarkan referensi Al-Quran dan hadis dan yang kita rasakan sendiri, bahwa konsep kebahagiaan itu yang kita sebutkan tadi, 3 pilar itu, ya, 3 pilar itu iman, amal soleh, paham ilmu syar'i. Nah, sebentar saya akan jawab pertanyaan dari Prof. Mira Alam. Nah, kemudian kita memiliki 2 sayap kebahagiaan itu. Ya, kalau kita merujuk tadi kepada referensi utama itu, sesungguhnya mereka itu tidak bahagia. Ya, au qadulumatin fi bahril lujji yaghshahu maujun fi maujin. Ya, min fawqihi maujun min fawqihi sahab. Menunjukkan bahwa orang-orang kafir itu sebenarnya seperti orang yang masuk ke dalam lautan yang tidak memiliki peralatan. Jadi dadanya menjadi sesak, gelap. Ya. Dia tidak memiliki peralatan keimanan, terjun ke dunia ini. Ya, ini yang kan masalah hati nih Pak, masalah gaib. Ya, masalah gaib. Yang tahu masalah gaib ini adalah Allah. Nah, sehingga kalau kita tanya apakah orang non muslim itu
bahagia? Al-Quran mengatakan tidak bahagia. Kita ini hanya terkadang tertipu dari hal-hal yang lahiriah. Kita mengukur kebahagiaan itu dari pakaian. Kita mengukur kebahagiaan itu dari rumah. Kita mengukur pakaian itu dari kendaraan. Kita mengukur pakaian itu dari pangkat dan jabatan. Allah menjelaskan kepada kita banyak ayat. Salah satu diantaranya tadi itu. Sesungguhnya mereka itu tidak bahagia. Sesak dia punya dada. Ya, hanya karena kepandaian mereka berkamuflase di hadapan kita sehingga tidak nampak. Ya, jadi kan mereka itu juga punya prinsip halalnya berdusta, halalnya kebohongan, sehingga yang nampak di hadapan kita itu yang baik-baik. Tapi wafi suduruhum akbar, apa yang terjadi di dalam jiwa mereka itu lebih dahsyat. Ya baik. Ya. Oh ya ya. Oh ini Pak Bu Masrura tadi yang saya jawab ini. Iya. 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 Prof Masrura tadi yang saya jawab ini pertanyaannya ya. Baik. Saya salah lihat Pak ini. Jadi mahasiswa harus lulus. Ya tadi ya, tentang mahasiswa harus lulus. Jadi mungkin tantangannya juga di sini Pak. Bagaimana kita ini mengaplikasikan prinsip memudahkan orang ya. Yassiru wala tu'assiru. Permudahlah, jangan persulit. Ya. Jadi apakah termasuk dalam kategori mempersulit ini anak yang tidak lulus diluluskan? Realitasnya begini Pak. Karena kita ini dosen, kita ini juga kadang-kadang menjadi murid, jadi mahasiswa. Jadi memang tipe-tipe dosen itu beda-beda. Ada yang sebenarnya bisa dimudahkan, bisa diluluskan, dia tidak luluskan. Ya, ada juga dosen yang sebaliknya, yang sebenarnya dia tidak lulus, tapi karena prinsipnya adalah mudahkan, apalagi anak kenalan, ya diluluskan. Nah, mana yang benar? Yang benar adalah yang pertengahan. Ya, khairul umuri awsatuha. Jangan kita mempersulit. Yang bisa dipermudah, kok kenapa dipersulit? Ya, jangan dibalik. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Ya, ya, ya. Iya. Oh, itu jelas kalau sudah ada standar-standar yang ditetapkan, ya maka ini diuji kita punya konsistensi, ya diuji kita punya dedikasi dengan agama ini, ya seperti itu. Kadang-kadang inilah tantangannya, ya, inilah tantangannya. Kalau kita ini memilih kebenaran lalu kemudian di sana ada risiko, ya insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik. Saya masih ingat almarhum Prof Rahmat Baro, ya beliau prinsipnya sama dengan Bapak. Sampai ke sana kemari beliau memilih tempat mengajar karena dia ingin mendapatkan lingkungan yang betul-betul sesuai dengan hati nuraninya. Ya, beliau sering curhat itu sama saya dulu. Gimana? Sama pertanyaannya Pak Dokter ini. Dia bilang ya kita saja Pak. Kita lurus saja Pak. Tapi kalau kita memiliki kemampuan untuk merubah. Jadi ini juga perubahan Pak. Kalau kita memprediksi sesuatu yang kita rubah itu susah kita rubah. Mungkin kita bisa cari cara lain. Daripada kita memaksakan sesuatu yang tidak bisa kita rubah. Nah, kalau misalnya kita tidak bisa rubah, kita menjalin dulu persahabatan. Kita cari cara lain bagaimana kita merubah orang yang membuat kebijakan ini. Ya, seperti itu saya orang kafir ditolak amalnya, ya nilai keadilan. Jadi keadilan itu kan ada standarnya Pak.
Ya, jadi adil ini tidak selamanya bermakna sama. Ya. Jadi banyak sekali bantahan-bantahan dari para ulama, dari para intelektual bahwa keliru kalau kita mengartikan al-adlu ay al-musawamah. Begitu Ustaz ya. Keliru kalau kita mengartikan keadilan itu adalah persamaan. Ya. Makanya kalau persamaan menjadi ukuran keadilan itu, pembagian harta sudah tidak adil. Pembagian harta warisan. Ya, karena laki-laki dan perempuan 2:1. Ya. Jadi keadilan itu adalah i'ta'u kulladzi haqqin haqqahu. Menempatkan sesuatu, memberikan hak kepada orang yang punya hak. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Artinya seperti tadi warisan. Warisan itu haknya perempuan 1, haknya laki-laki 2. Ya, kenapa? Karena laki-laki ini punya kewajiban memberikan nafkah kepada, ya, standarnya kalau ada kemudian nanti yang bekerja perempuan apa, itu tidak umumnya. Itu tidak boleh yang sedikit digeneralisir. Saya kira ini kaidah ilmiah juga. Jadi kasus-kasus yang tidak banyak itu tidak boleh mengeneralisir. Nah, jadi umumnya memang yang memberi nafkah itu adalah laki-laki. Ya, suami kepada istri. Jadi yang 2 ini pada akhirnya juga nanti diberikan kepada sehingga ini menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, standarnya ini apa? Standarnya adalah kebenaran. Dan kita punya prinsip kebenaran al-haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Ya boleh kita berbeda, tapi ini yang saya yakini. Ya, toleransi itu adalah memahami pilihan orang dan Anda juga pahami pilihan saya. Ini kadang-kadang ini toleransi kita hanya mau memahami orang. Orang tidak mau memahami kita. Itu bukan toleran, Pak. Ya, kita dipaksakan memahami orang sedangkan orang itu tidak mau memahami kita. Ya, itu makna lakum dinukum waliyadin. Kami pahami kamu, lakum dinukum, tapi waliyadin, pahami juga agama yang kami anut. Prinsip yang kami anut, ya, bahwa keadilan itu ukurannya adalah pada kebenaran. Ya, jadi kalau orang kafir ini banyak melakukan prestasi, banyak memberikan manfaat di dalam kehidupan ini, kemudian ditolak amalnya, jadi ada syarat yang dia tidak penuhi. Jadi sama juga begini Pak. Ada orang yang sebenarnya sudah bukan lagi gelar doktor yang kita kasih Pak, gelar profesor. Tapi dia tidak melalui istilahnya tidak melalui prosedur. Ya, tidak melalui syarat. Tidak terdaftar. Ya. Jadi biar dia memiliki kemampuan, tidak bisa dia disematkan kepadanya doktor. Ada pilihannya sekarang ini doktor honoris causa, ya, karena mungkin ada orang yang punya kemampuan di situ, diberilah dia honoris causa. Tapi kalau dari sisi akademik itu tidak bisa, dia harus melalui syarat, itu harus kuliah. Ya, saya masih ingat Pak Fuad Rumi, ya, Pak Fuad Rumi itu, masya Allah, saya muridnya juga beliau, ya, Dr. Insinyur Fuad Rumi. Ya, dari sisi kemampuan, tapi dia harus masuk. Akhirnya kan masuk di pasca sarjana UIN. Tapi beliau by riset, ya, ada jalan, ya, tapi dia harus terdaftar. Nah, begini juga, ya. Jadi kalau keadilan itu harus dia terdaftar dulu, terdaftar orang beriman, ya, terdaftar dia beriman baru bisa memenuhi syarat. Allah terima, sebab ini Allah. Kalau Tuhanmu ya oke, ya. Tuhanmu oke, tapi ini Allah tidak diterima amalnya kalau dia tidak terdaftar. Ya, seperti itu. Ya, kira-kira Pak. Itulah keadilan. Ya, itulah keadilan. Jadi keadilan menempatkan sesuatu sesuai prosedurnya. Ya, jadi kita menjalani sesuatu sesuai prosedurnya, itulah keadilan. Menempatkan sesuatu pada
pada tempatnya. Jadi perumpamannya sama dengan tadi. Dia tidak terdaftar. Ya. Baik ke Prof tadi, Prof Masrurah, hafizahullah. Saya sudah jawab tadi, non Muslim tidak bahagia. Tadi, kemudian terlahir dari keluarga non Muslim. Bagaimana menyikapi ini? Ya, disinilah peranan dakwah ini bukan hanya internal Muslim, ya, tapi juga kita harus berupaya untuk berdakwah kepada orang non Muslim. Ya, terus terang kita ini Pak, hampir setiap tahun itu dakwah kita hanya kepada Muslim. Khotbah, ini ceramah-ceramah. Saya sendiri mengakui itu belum pernah mendakwai orang non Muslim. Ya. Padahal ini mereka juga ini punya hak. Jadi yang punya kemampuan bahasa, mungkin kalau dia kuliah di luar negeri dan dia punya pemahaman agama, coba memang ada memang orang-orang non Muslim itu yang belum sampai agama sama dia Pak. Belum sampai agama sama dia. Contohnya ini dalam kasus peledakan WTC kemarin itu, tahun berapa itu? Itu ternyata banyak orang yang tidak tahu itu Al-Quran, tidak tahu Islam. Jadi nanti setelah dikatakan oleh pihak pemerintah Amerika bahwa pelaku peledakan ini adalah Islam, Muslim, barulah kemudian orang-orang Amerika itu, apa itu Islam ya? Jadi ada hikmah terbesar dibalik daripada peledakan WTC itu. Apa itu? Apa itu Muslim? Oh, itu ada kitabnya Al-Quran. Wah, apa itu Al-Qurannya? Itu laku besar itu. Al-Quran itu laku besar di Amerika pada waktu itu. Dan sekarang ini orang mulai terus orang kadang-kadang mengenal Islam itu dari jalur yang tidak disangka-sangka. Makin diangkat ini paham radikal. Apa itu radikal? Islam. Kan sebenarnya begitu Pak. Yang ditembak radikal itu kan sebenarnya Islam, orang yang berislam. Ya, coba yang terjadi di Papua itu, ya, berbeda ketika radikal yang melakukan itu Muslim, ya. Kalau orang yang oke lah, mungkin dianggap radikal, tapi coba berbeda penanganannya dengan orang-orang Islam, ya. Cepat itu Pak, cepat ditumpas itu. Tapi coba di sana kok nggak bisa? Mana ilmu densusnya itu? Kenapa nggak bisa ditangani? Malah tentara-tentara saudara-saudara kita, kerabat kita banyak yang gugur. Radikal itu. Ya, jadi memang sasarannya radikal ini Islam, supaya orang takut berislam, takut belajar Al-Quran. Tapi justru dari jalur ini orang banyak belajar Al-Quran. Ya. Jadi mohon maaf sampai Gurunda, Prof Masrurah, kalau saya ini memang harus kita memaksimalkan dakwah. Bahkan organisasi-organisasi Islam ini kalau bisa memang ada di bagian dakwah khusus itu ada dakwah kepada mu'allaf, ya, dakwah kepada non mu'allaf, non muslim, ya, dakwah kepada non muslim. Dewan dakwah saya tahu itu di zamannya Pak Natsir, oh luar biasa itu. Ya. Ya. Baik, ya, saya persingkat kemudian ke Pak Prof Mir Alam. Ya, 3 pilar ini ruang lingkup. Ya, jadi membangun 3 pilar ini memang butuh kajian-kajian keluarga. Kalau saya alternatifnya ini memang ada kajian-kajian khusus keluarga. Ya, jadi ataukah pengajian-pengajian seperti ini Pak ada minimal sekali dalam sebulan itu. Kalau setiap pekan, setiap bulan, Pak. Setiap bulan. Ya, ya. Jadi kalau misalnya nanti bisa rutin sekali dalam sepekan, itu ada tema-tema tentang masalah keluarga. Ya, jadi ini membangun pilar-pilar itu harus jelas merujuk kepada sumbernya. Quran dan hadis ini itu luar biasa, mengandung konsep pendidikan keluarga. Ya. Ku anfusakum wa ahlikum nara, itu semua ayat-ayat tentang
keluarga. Ya, bahkan dalam Al-Quran itu disebutkan Ali Imran itu ada ayat keluarga. Ya, tidak disebutkan ini tidak disebut Ali Imran keluarga Imran ini, ya, tidak disebutkan Imrannya yang ditonjolkan, tapi keluarganya Imran. Ya. Jadi itu. Kemudian saya setuju. Selain jadi begini, Pak Prombir Alam, ada namanya ilmu minhajul hayah, ada ilmu wasailul hayah. Jadi ilmu yang saya sebutkan tadi itu adalah ilmu syar'i, itu ilmu pedoman hidup. Bagaimana hidup kita ini tertuntun dengan pedoman itu. Tidak berarti bahwa wasailul hayah, alat-alat hidup, sarana-sarana hidup itu tidak boleh kita pelajari. Tapi ini menekankan bahwa tidak akan berpengaruh ilmu-ilmu lain itu kalau ilmu ini kita tidak miliki. Ya, seperti Prof. Mir Alam dia sudah menemukan sekarang hakikat ilmu itu. Ya, setelah melanglang buana di ilmu pertanian, jadi profesor di bidang pertanian, ya baru kemudian alhamdulillah dapat tambahan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, memahami ilmu syar'i sehingga dia tahu di mana ini, bagaimana meletakkan ilmu-ilmu ini. Nah, jadi itu tadi titik penekanannya. Bukan berarti tidak penting ilmu lain, penting. Sebab kita hidup ini dibutuhkan dua ilmu tadi, minhajul haya, wasailul haya. Pedoman hidup yang menuntun kita agar bahagia, agar tertuntun ini kita memanfaatkan kemana ini semua ini. Kemudian wasailul haya ini alatnya, sarananya. Kita hidup ini juga butuh mencari nafkah, itu butuh ilmu. Ya, maka saya sepakat di situ. Betul, sabar dan syukur adalah indikator kedekatan pada Allah. Ya, siapa yang dekat dengan Allah, itu artinya dia mendekat kepada pusat kebahagiaan, pusat ketenangan. Ya, maka hendaknya dengan syukur dapat nikmat, kita dekat dengan Allah dengan banyak beramal soleh. Kita dapat musibah, dekat dengan Allah. Siapa yang mendekat kepada Allah, dia akan bahagia. Baik, lingkungan mulai dari rahim. Saya sepakat, memang pendidikan sebelum menikah, ya, pendidikan pranikah, ya, itu dibutuhkan. Dan jadi keimanan itu gini, keimanan itu bukan genetik, kesalehan itu bukan genetik. Itu kesimpulan saya belajar ilmu genetik. Kalau genetik itu kan menurun, ya. Tapi kesolehan itu bukan genetik. Dia harus ada upaya, ya, ada upaya. Jangan misalnya orang tua begini, ya, mohon maaf, orang tuanya soleh semua. Bahkan mungkin ada di antara mereka yang kiai, yang ustadz, lalu kemudian mengabaikan pendidikan anak. Kenapa? Karena saya ini orang tuanya sudah soleh. Tidak, kenyataannya yang terjadi malah justru anaknya melawan itu Nabi Nuh. Ya, nah, kenyataannya justru anaknya melawan orang tuanya. Ya, kenapa? Karena tidak berjalan fungsi pendidikan itu. Ya, fungsi pendidikan yang tidak berjalan, ya karena kita menganggap bahwa kesolehan ini genetik, jadi tidak semua menurun. Itu seperti Nabi Nuh yang saya maksud tadi. Kalau kesolehan itu genetik, maka pasti anaknya Nabi Nuh beriman. Kalau dia adalah genetik yang menurun, ya, tapi dia bukan genetik, ya. Tadi kita perumpamakan Allah memberikan bonus. Kalau Anda soleh, Anda sudah punya tanah yang subur. Tapi tanah yang subur ini tidak cukup untuk menumbuhkan tanaman. Dia butuh pupuk, dia butuh ilmu-ilmu lain, bagaimana hamanya dan sebagainya, lingkungannya. Maka orang soleh, Allah memberikan bonus kepadanya tanah yang subur. Tinggal bagaimana ditumbuhkan itu tanaman. Jadi dia bukan genetik, ya, tetapi sesuatu yang harus diusahakan. Itulah namanya tarbiyatul aulad, pendidikan anak. Mohon maaf kalau agak panjang, Pak. Saya juga sebenarnya mau cepat-cepat, masih ada kajian ini, ya. Saya kembalikan pada Ustadzuna untuk menutup. Para jemaah sekalian, alhamdulillah sampailah pada titik akhir dari kegiatan kita ini. Diucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar, baik langsung maupun tidak langsung, kepada Ustadz yang telah memberikan ilmunya. Jazakumullahu khairan katsiran. Semoga bermanfaat apa yang kita lakukan ini.
Satu hal yang ingin saya sampaikan kepada jamaah bahwa kalau kita melihat Ustadz ini insinyur, ternyata manfaat ini karena Ustadz ini bergaul banyak dengan tamatan dari Madinah, Pak. Dan suka berbahasa Arab sehingga terpengaruh juga bagus bahasa Arabnya, bagus bacanya. Malahan sudah bisa baca kitab Gondol, Pak. Iya. Dan bisa berkomunikasi dengan bahasa Arab. Saya belajar bahasa Arab dari beliau. Iya. Alhamdulillah. Jadi semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanalaikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.